warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Lailatul Sabitri dari Tadlis Ilmu Pengetahuan Sosial, mahasiswa YIN Madura. Pertama-tama terima kasih Bapak atas waktunya yang diberikan. Di sini saya ingin mewawancarai Bapak tentang model pembelajaran sejarah di sekolah. Silakan Bapak untuk memperkenalkan diri. Ya, terima kasih juga. Alhamdulillah. Nama saya yaitu Muhammad Ibrahim, itu sebagai guru sejarah di SMA Al-Islamiyah Pamekasan. Berdirinya sekolah itu latar belakangnya karena lulusan dari SMP, di sana banyak yang nganggur, daripada anak itu terlantar, yayasan kami di sana berinisiatif mendirikan SMA pada tahun 2006 kemarin. Dengan begitu alhamdulillah sampai sekarang itu sudah banyak alumnus yang dari sana, bahkan sudah ada yang sudah bekerja. Dengan begitu juga banyak yang sudah kuliah, bahkan bukan hanya di Unira dan juga bukan hanya di YIN sampai ke Surabaya. Itu latar belakang dari sekolah. Bagaimana pelaksanaan pembelajaran khususnya sejarah Indonesia di sekolah SMA Al-Islamiyah Pamekasan? Tentang pelajaran sejarah Indonesia itu memang itu harus dipaksakan kepada anak. Kenapa harus dipaksakan? Karena sejarah itu termasuk bagian dari pelajaran hafalan. Kalau anak yang tidak mampu hafalannya, jelas itu jenuh kepada pelajaran sejarah itu karena merupakan bagian dari IPS. Dengan begitu seorang guru di sana untuk menyampaikan pelajaran kepada anak itu lihat situasi kelas di waktu itu. Jika situasi kelas dalam jam-jam terakhir, anak itu jangan sampai nanti langsung disuapin pelajaran, nanti dijajal dulu atau diberi humor atau hiburan apa dulu supaya anak itu nanti bisa tenang. Kenapa? Kalau pelajaran sejarah ada di jam-jam terakhir, bisa-bisa anak-anak itu tidur kalau menggunakan metode ceramah. Tapi kalau menggunakan metode yang lain, insya Allah tidak. Bagaimana? Di sana anak itu diajarin mengenal lingkungan dulu. Di tembok-tembok itu biasanya kan ada gambar pahlawan. Dengan begitu, di sana disuruh cari bagaimana latar belakangnya dari tokoh tersebut, dari mana asalnya, dan bagaimana sepak terjangnya waktu perjuangan Indonesia dulu. Dengan begitu, insya Allah anak itu nanti setelah selesai melaksanakan tugas, kalau ditanya sudah ada perubahan. Artinya senang di dalam menghadapi pelajaran sejarah itu. Lain dengan halnya pelajaran eksak. Kalau pelajaran eksak itu harus dipaksakan, mau tidak mau harus di sana mau. Kenapa? Kalau tidak dipaksakan ya jelas tidak bisa juga. Kenapa? Karena itu sudah pasti, ilmu pasti. Kalau seperti sejarah itu karena kalau tidak juga dipaksakan, anak itu pasti tidak akan membaca. Kenapa? Candeng meturun hanya cerita terus. Namanya sejarah. Kan begitu? Iya. Selanjutnya, menurut Bapak, kenapa pelajaran sejarah harus kita pelajari? Oh begitu. Ya. Pelajaran sejarah harus kita pelajari. Kenapa? Karena kita itu hidup di zaman sudah merdeka. Sedangkan sejarah itu bukan hanya di zaman kemerdekaan, tapi sebelum kemerdekaan, bahkan di zaman prasejarah. Kan begitu ya? Ya. Di zaman prasejarah itu diajarin dimulai kelas 7, bahkan mulai kelas 5 SD sudah diperkenalkan. Terus dikembangkan dengan lambat laun insya Allah anak itu bisa menguasai terhadap pelajaran sejarah itu. Dulu tidak ada kata-kata sejarah waktu di SD-nya, hanya IPS. Setelah ke SMP sudah ada pemecahan. IPS itu sudah menjadi 3, ekonomi, geografi, dan sejarah. Nah, terus ke SMA sudah diarahkan bagi IPS terutama. Di sana ada sejarah Indonesia dan sejarah nasional, bukan Indonesia kalau dulu. Ada sejarah umum, yaitu sejarah dunia. Nah, kenapa kata sampean di sana pertanyaannya, kenapa kok ada pelajaran sejarah? Supaya nanti anak itu tahu terhadap latar belakang dari apa yang diajarin di waktu itu, materi itu, umpamanya tentang keberadaan manusia, lahirnya manusia dari mana pertama. Kalau dari sejarah secara umum di sana ada yang menyatakan bahwa
dari nenek moyang manusia itu dari kera, Iya. kan ya. Iya. Ada yang langsung, kalau dari apa itu yang lain persepsi langsung tumbuh seperti tumbuhnya tumbuhan dari tanah. Ada lagi katanya langsung itu dari ibu Hawa. Dari mana kita tahu itu? Itu dari sejarah itu. Nah, itu pentingnya belajar sejarah. Bukan hanya itu saja. Kita itu sampai sekarang masih tebak-tebakan. Seperti Borobudur itu katanya hanya dikerjakan 1 malam. Iya. Menurut sampean gimana? Kan begitu. Itu pasti ada sejarahnya. Sejarahnya gimana? Itu di buku sejarah yang ada. Kalau tidak ada di buku sejarah, sekarang tidak ada guru yang paling disukai oleh semua anak mulai dari TK sampai ke perguruan tinggi, yaitu Bah Google. Kan begitu ya? Iya. Ya. Selanjutnya, metode apa yang Bapak pakai dalam pembelajaran sejarah di kelas? Oh, begitu. Kalau metode itu untuk pelajaran sejarah tidak sama mungkin dengan yang lainnya, yaitu bervariatif. Tidak satu metode. Kalau menggunakan satu metode, jelas anak itu di sana bisa meninggalkan kelas atau bahkan tidur Iya. dalam kelas. Supaya menyenangkan, karena di kurikulum 13 ini, terutama kurikulum yang sudah disempurnakan menjadi sekarang kurikulum apa itu. Dengan begitu di sana supaya anak bisa senang atau betah di dalam kelas, di sana di sela-sela pelajaran itu diberi kegiatan yang sekiranya anak bisa senang. Bagaimana supaya bisa senang? Di sana disuruh belajar nyanyi, terutama dari lagu-lagu wajib. Kenapa kok lagu-lagu wajib, bukan lagu-lagu yang pop yang lain sebagainya? Karena anak itu kadangkala ke lagu wajib bagaikan di sana momok bagi anak itu, tidak tahu. Tapi kalau lagu-lagu yang ngetren di zaman itu, meskipun hanya setengah menit sudah hafal. Iya. Kan begitu ya? Nah, itu sebagai pelajaran untuk menyenangkan bagi anak. Setelah itu selesai, baru anak diajak ke pelajaran. Setelah itu umpamanya ngantuk, bagaimana? Diberi pelajaran. Pelajarannya gampang gitu di sana. Di sana menggunakan, di sana anak itu tutur tidur lari itu. Artinya caneng maturena saling di sini diberi tugas apa bahasanya, terus sampai sana. Sampai di sana sampean tertawa. Tertawanya apa? Minta apa di pelajaran situ. Kata-katanya tetap itu dia tangkapnya yang digunakan, tidak, artinya tidak fokus. Nah, dengan begitu tertawa, setelah tertawa selesai dimasukin pelajaran lagi. Jangan sampai dimarahin. Kalau anak itu, kalau dimarahin di zaman sekarang ilek-ilek ditertawain juga. Kenapa? Bukan saatnya. Sekarang bukan kekerasan sudah, karena ada perlindungan HAM itu. Iya. Selanjutnya, bagaimana menurut Bapak keaktifan siswa dalam pembelajaran sejarah di kelas? Itu keaktifan siswa selama saya mengajar sejarah mulai tahun 2006 sampai sekarang, alhamdulillah di sana. Kalau pelajaran sejarah itu kan di sana enjoy, kata anak sekarang. Ya. Enjoynya apa? Sebenarnya sulit tapi mudah. Mudah, tapi di sana sulitnya apa? Untuk menghafal tahun-tahunnya itu yang sulit. Iya. Namanya kadangkala kalau di sejarah dunia namanya tidak sama dengan bahasa Indonesia, dan juga di sana tempatnya. Contohnya seperti di pelajaran kelas 10 atau kelas 7 kalau SMP, di sana tentang manusia purba. Di mana tempatnya, apa yang ditemukan di waktu itu, di mana tempatnya, di kilometer berapa. Di sana semuanya sudah lengkap. Juga tentang pelajaran tentang penjajahan Belanda di kelas 2, tentang VOC dan lain sebagainya. Di sana sudah dipaparkan semua. Jadi kalau anak itu dipaksakan umpamanya, ya jelas gurunya harus keluar. Pasti itu. Kenapa? Karena berarti bukan guru sejarah. Guru yang, kalau guru sejarah itu harus telaten. Ya. Telatennya apa? Karena namanya cerita. Sama halnya dengan televisi itu. Di televisi itu kan penawaran di sana. Iya. Tapi kalau nama sudah cerita, supaya anak itu bisa betah, di sana diberikan lucu-lucu, tergantung kepada umurnya. Kalau seperti sampean membaca buku, kalau yang banyak gambarnya, yang paling jenuh bagi sampean. Kenapa? Bukan umurnya sudah. Tapi bagi anak TK dan SD kelas 1 sampai kelas 3, di sana paling gemar. Yang tidak ada gambarnya yang ditinggalkan. Itu namanya pelajaran. Baik Bapak, terima kasih atas kesempatannya. Oh iya.
Mungkin ada sepatah dua patah untuk siswa agar giat lagi mempelajari sejarah. Oh begitu. Kalau setiap saya mengajar, sebelum ada postes di sana, memang ada himbauan. Sejarah itu bukan hanya bagaikan orang menjual jamu. Kalau orang menjual jamu itu di sana dibeli atau tidak, itu yang penting sudah memaparkan. Kalau pelajaran sejarah itu harus nanti setiap selesai pelajaran, anak itu diberi tugas berkat. Supaya apa? Bisa bersambung di minggu depannya. Himbauannya supaya apa? Supaya anak itu tidak jenuh kepada pelajaran sejarah. Tugasnya, kalau bisa jangan sampai hubungkan dengan pelajaran sebenarnya. Tapi kenapa? Tapi di sana yang sifatnya bentuknya sejarah. Tentang apa? Ceritanya ini, kenapa kok dinamakan ini? Contohnya seperti kenapa kok dinamakan Pamekasan, kan begitu. Ya. Nah, supaya anak itu lebih luas, bukan terfokus kepada pelajaran yang diampu waktu itu. Baik, terima kasih Bapak. Oh, iya. Waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya juga terima kasih.